Oke, selamat malam Pak dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama lengkap saya Gregorius Aliando, nama panggilan Nando. Di sini di video ini saya ingin menjelaskan ringkasan yang sudah saya buat, yang sudah saya tulis dari buku Dunia Shopee. Oke, baik. Dari yang pertama itu tentang filsafat dan pengalaman. Filsafat itu sering dipandang sebagai ilmu yang abstrak, sulit dipahami, dan tidak memiliki manfaat yang praktis dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat juga sering dianggap sebagai ilmu atau teori tanpa penerapan yang nyata. Padahal filsafat itu merupakan pengetahuan untuk kita berpikir secara kritis, alamiah, dan filsafat itu lahir dari rasa ingin tahu manusia terhadap dirinya sendiri, terhadap lingkungan, kehidupan, dan alam semesta. Filsafat mengajarkan manusia untuk berpikir secara logis dan membantu seseorang itu memahami makna kehidupan, membedakan informasi, dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Ilmu filsafat itu juga berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan mendorong sikap kritis terhadap berbagai asumsi yang telah diterima, sekaligus membantu kehidupan beragama agar tidak terjebak sikap fantastik dan diagnotis. Oke, lanjut lagi ke yang kedua, itu tentang Taman Firdaus. Bab ini menceritakan tentang Sophie Amundsen, seorang gadis berusia 14 tahun yang sedang dalam perjalanan pulang ke sekolah. Sesampainya di rumah, ia menemukan sebuah surat misterius yang tanpa nama pengirimnya. Di dalam surat tersebut berisi pernyataan tentang siapakah dirinya atau siapakah kamu. Pernyataan ini membuat Sophie mulai memikirkan siapakah dia sebenarnya, dan menyadari bahwa selama ini ia belum pernah bertanya kepada dirinya dan mempertanyakan identitasnya. Tidak lama kemudian, Sophie menerima lagi surat keduanya yang bertuliskan dari mana dunia ini berasal. Pernyataan ini membuat Sophie berpikir tentang asal-usul alam semesta, kehidupan, serta keberadaan Tuhan. Selain itu, ia mencoba merasakan bahwa pernyataan tersebut sangat sulit untuk dipahami dan penuh misteri. Saat merenungi di tempat persembunyian di Daman, Sophie memikirkan arti kehidupan dan kematian. Ia menyadari bahwa manusia itu hidup tidak berlangsung selamanya. Menjelang akhir abad, Sophie menerima sebuah kartu pos yang ditujukan kepada seorang gadis bernama Hilde Moller Knapp. Tetapi surat itu salah dikirim kepada alamat rumahnya. Peristiwa menakjubkan itu membuat rasa penasarannya dan menjadi awal petualangannya dalam mempelajari filsafat. Yang ketiga itu tentang topi pesulap. Setelah menerima surat-surat misterius tersebut, Sophie menjadi lebih sering memikirkan pertanyaan yang tentang siapakah dirinya dan dari mana asal dunia ini berasal. Akibatnya ia sulit berkonsentrasi
terhadap pelajaran yang diberikan di sekolahnya. Di rumah, Sophie menerima kembali surat berisi pelajaran filsafat. Dalam surat itu dijelaskan bahwa filsafat membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar yang penting untuk semua manusia, seperti asal-usul dunia, tujuan hidup, dan bagaimana manusia menjalankan kehidupannya. Melalui penyampaian perumpamaan kelinci putih yang ditarik dari topi pesulap, dijelaskan bahwa dunia penuh dengan misteri. Orang banyak terbiasa dengan kehidupan sehingga tidak merasa heran, sedangkan para filsuf terus mencari kebenaran atau jawaban atas berbagai pertanyaan kehidupan. Lanjut lagi ke yang keempat, itu tentang mitos-mitos. Pada bab ini, Sophie menerima surat pelajaran filsafat tentang mitos. Dijelaskan bahwa sebelum lahirnya filsafat, manusia itu menjelaskan berbagai peristiwa alam melalui cerita. Cerita mitologi yang melibatkan para dewa, contohnya seperti mitologi Nordik tentang Thor, dewa petir, yang dipercayai mengendalikan hujan, kesuburan, dan melindungi dunia dari para raksasa. Mitos digunakan untuk menjelaskan berbagai peristiwa. Namun sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, para filsuf Yunani mulai mempertanyakan penjelasan tersebut dan mencari jawaban berdasarkan pengalaman, akal, dan logika. Inilah awal munculnya filsafat, yaitu perubahan cara berpikir yang bersifat mitologi dan menjadi rasional. Setelah membaca pelajaran itu, Sophie membayangkan bagaimana manusia pada zaman dahulu menciptakan cerita-cerita tentang alam untuk menjelaskan pergantian musim. Ia pun menyadari bahwa manusia selalu mencari jati rasa ingin tahu dan berusaha menjelaskan terhadap sesuatu yang telah terjadi di dunia. Oke, kita lanjut yang ke-5, itu tentang para filsuf alam. Sophie menerima surat dari sang filosof yang berisi pertanyaan tentang asal-usul alam dan perubahan. Dalam surat berikutnya, ia mempelajari bahwa para filsuf Yunani awalnya berusaha menjelaskan alam melalui akal dan pengamatan, bukan melalui mitos. Beberapa filsuf memiliki pandangan yang berbeda. Yang pertama itu filsuf Talos. Ia menganggap air sebagai sumber asal mulanya. Air itu merupakan asal mula sesuatu. Sedangkan Anaximander menyatakan sumbernya adalah sesuatu yang tidak terbatas. Sedangkan Anaximenes berpendapat bahwa udara adalah unsur dasar. Sedangkan Parmenides berpendapat bahwa perubahan tidak benar-benar terjadi. Sementara Heraclitus berpendapat bahwa segala sesuatu selalu berubah. Empedocles menjelaskan bahwa alam tersusun dari 4 unsur, yaitu tanah, air, udara, dan api, dan terus bersatu dan berpisah. Selanjutnya, Anaxagoras menyatakan bahwa segala sesuatu tersusun dari partikel-partikel kecil, diatur oleh akal atau nous. Setelah mempelajari berbagai pendapat para filsuf tersebut, Sophie menyadari bahwa filsafat itu
ialah uh, sesuatu yang berakhir secara logis, kritis, dan menggunakan akal dalam memahami alam. Ia pun menyimpulkan bahwa filsafat bukan sekedar uh, menghayati teori, melainkan belajar dan berpikir secara mendalam. Oke, yang yang keenam itu tentang demokritis. Sophie menerima pertanyaan uh, mengapa Lego dianggap sebagai mainan paling cerdik di dunia. Setelah mencobanya, ia menyadari bahwa Lego dapat disusun, dibongkar, dan digunakan kembali untuk membuat berbagai bentuk. Keesokan harinya, ia menerima pelajaran tentang filsafat demokritis dan teori atom. Demokritis berpendapat bahwa segala sesuatu tersusun dari atom-atom yang sangat kecil atau kekal, tidak dapat dibagi, dan selalu bergerak. Perubahan di dalam terjadi karena atom-atom bergabung dan terpisah, bukan karena zat berubah menjadi zat lain. Ia juga meyakinkan bahwa setiap peristiwa memiliki penyebab alamiah, menolak campuran tangan kekuatan gaib, serta menganggap jiwa tersusun dari atom-atom sehingga tidak bersifat normal atau kekal. Sophie merasa bahwa teori demokritis sederhana tetapi sangat masuk akal karena mampu menjelaskan perubahan di alam. Meski demikian, ia masih mempertanyakan pandangan tentang jiwa dan menyadari bahwa perjalanan belajar filsafat baru saja ia mulai. Oke, kita lanjut yang ke-7, itu tentang takdir. Sophie menerima surat dari sang filsuf misterius yang berisi pernyataan tentang takdir, penyakit, dan sejarah. Ia kemudian menulis surat balasan untuk sang filsuf misterius tersebut untuk datang ke rumahnya. Pada malam hari, ia mengawasi kotak surat dan melihat seorang datang dari hutan, meninggalkan surat baru. Lalu ia mengambil surat itu. Kemudian di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Fotolisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh takdir. Orang Yunani itu mempercayai ramalan dan peramal di Delphi. Namun, para filsuf mulai mencari penjelasan yang rasional terhadap peristiwa alam, sejarah, dan penyakit. Surat itu juga menjelaskan bahwa sejarawan seperti Herodotus dan Thucydides berusaha menyampaikan sejarah itu berdasarkan tindakan manusia, bukan campur tangan para dewa. Sementara itu, Hippocrates mengembangkan ilmu kedokteran dengan menjelaskan bahwa penyakit secara ilmiah menekan pentingnya hidup sehat dan mempertimbangkan etika kedokteran melalui sumpah Hippocrates. Keesokan paginya, Sophie menemukan selendang sutra merah bertuliskan nama Hilda di bawah tempat tidurnya. Penemuan itu membuatnya semakin penasaran dengan hubungan antara Hilda dan sang filsuf misterius tersebut. Oke, kita lanjut. Yang ke-8 itu tentang Socrates. Sophie menerima surat balasan dari sang filsuf yang memperkenalkan dirinya sebagai Alberto Knox. Ia menolak undangan dari Sophie untuk datang ke rumahnya. Tetapi ia menjelaskan bahwa mulai saat ini surat tersebut akan dikirim melalui seekor anjing yang bernama Labrador atau Hermes. Ia juga meminta Sophie menyiapkan selendang merah
uh, menyimpan selendang merah kalau milik Hilde, kalau jika ia menemukannya. Dalam pelajaran berikutnya, Alberto menjelaskan perkembangan filsafat di Alkena, terutama tentang kaum Sopis dan Sokrates. Kaum Sopis mengajarkan bahwa kebenaran bergantung pada sudut pandang manusia, sedangkan Sokrates percaya kebenaran tidak dapat ditemukan melalui alat dan diskusi. Ia terkenal dapat ditemukan bertanya untuk menentukan orang, untuk menyadari bahwa orang yang dan dirinya dan tidak tahu. Sokrates dihukum mati karena dianggap merusak kaum muda dan tidak menghormati dewa-dewa. Atera meskipun dapat menyelamatkan diri, ia bertahan dengan prinsip dan meminum racun. Menurut Sokrates, pengetahuan yang berisi alam membawa orang pada tindakan besar hingga manusia terus mencari kebenaran atau kebijaksanaan. Setelah membaca surat itu, Sophie merenungkan ajaran Sokrates dan tanpa berbicara pada ibunya. Percakapan itu membuat ibunya sadar dan khawatir terhadap Sophie. Setelah itu, kita lanjut ke yang ke-9, itu tentang Athena. Sophie menemukan sebuah kaset video dari Alberto Knox. Dalam video tersebut, Alberto mengajak Sophie berkeliling kota Athena kuno. Dalam video menjelaskan sejarah kota tersebut, pentingnya kota itu sebagai pusat lahirnya filsafat dan peradaban barat. Melalui video, Alberto menyampaikan bahwa filsafat muncul dari masa Sokrates dan Plato. Sophie setelah menerima video tersebut, ia bertemu langsung, seolah-olah bertemu langsung dengan mereka. Plato kemudian memberikan 4 pertanyaan filsafat tentang kesamaan bentuk, hakikat, dan kebijaksanaan pria dan wanita. Pengalaman itu membuat Sophie sangat bingung karena terasa begitu nyata. Ia tidak dapat memahami bagaimana Alberto bisa membuat video yang bisa membawanya ke kota Athena yang 2004 tahun lalu. Akhirnya Sophie menyimpan kaset tersebut dan tertidur sambil memikirkan pengalaman aneh itu. Oke, kita lanjut yang ke-10 tentang Plato. Keesokan paginya, Sophie terbangun dan kembali memikirkan kaset video tentang Plato dan Sokrates. Di taman, ia mencoba menjawab 4 pertanyaan dari Plato. Ia menyimpulkan bahwa kue yang sama dapat dibuat dalam satu cetakan dan lalu mulai memahami semua kuda memiliki bentuk dasar yang sama meskipun berbeda-beda. Ia juga merenungkan tentang jiwa yang kekal dan kesetaraan pria dan wanita. Hermes, anjing misterius itu, kembali membawa surat dari Alberto. Sophie
sempat mengejarnya tetapi kehilangan jejak di tengah hutan. Di sana ia membawa pelajaran tentang Plato. Alberto menjelaskan bahwa Plato mendirikan akademi dan mengembangkan dunia teori dunia ide, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu di dunia itu hanyalah tiruan dan bentuk-bentuk sempurna yang kekal. Menurut Plato, manusia hanya memperoleh pengetahuan sosial melalui akal, bukan hanya melalui pengolahan pengetahuan sejati. Alberto kemudian menjelaskan mitos-mitos yang menggambarkan manusia sebagai orang-orang yang hanya melihat bayangan. Sebagian filsuf berusaha keluar dari gua untuk menemukan kebenaran. Setelah selesai membaca, Sophie memandang alam dengan cara yang berbeda. Ia mulai memahami gagasan Plato bahwa semua makhluk hidup adalah tiruan dari bentuk yang sempurna dan bertanya-tanya. Dan ia bertanya-tanya, jiwanya benar-benar telah ada sebelum ia dilahirkan. Sekian video ringkasan yang sudah saya tulis dan saya buat dari buku Dunia Sophie. Mohon maaf karena belum habis ringkasan yang saya buat karena saya baru menulisnya hanya dari bab 1 sampai bab 10. Sekian dan terima kasih.